Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Perkenalkan kami ini dari mahasiswa Politeknik LPB Yogyakarta. Izin untuk mewawancarai dengan Mas siapa ya, Mas? Rosyad. Mas Rosyad. Mas Rosyad ini untuk mengenai dari Frujak ini ya, Mas. Frujak itu namanya keren juga ya, Mas. Frujak. F-nya itu apa, Mas, kira-kira, Mas? Frujak itu sebenarnya F-nya dari fru, kata konsonan fru. Fru itu fruit. Fruit, buah ya, Mas ya. Frujak itu Frujak buah gitu ya, Mas ya. Oke, mungkin bisa langsung aja ya, Mas. Untuk Frujak sendiri ini, Masnya sendiri tahu nggak, Mas, untuk berdirinya kapan atau cabangnya sudah berapa sekarang? Untuk kalau Frujak ini berdirinya awal mula di Palagan. Palagan itu kitchen center, istilahnya dapur utama. Untuk toko-toko besar Frujak itu ada dua, ada di sini Tamsis kota, di Jalan Megangsan Wirogunan Yogyakarta. Kemudian ada di Jalan Kaliurang, Mas ya. kami 10. Kemudian ada di Palagan dan Godean. Palagan Godean ini tokonya toko kecil, souvenir kecil. Jadi jumlahnya ada sekitar 4 ya, Mas ya. 4. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Rosyad. Masih mau bertanya, apakah cabang harus melaporkan semua kegiatan pusat atau mencatatnya sendiri, contohnya kayak jumlah barang yang datang, terus barang yang terjual, terus uang hasil penjualan dan biaya operasional, dan juga stok barangnya, Mas? Ya, benar. Semua karena ini bukan franchise dan sifatnya langsung pusat ya, terpusat. Jadi kita setiap malam ada closing. Jadi setiap satu hari itu ada kalkulasi dari pagi, dari pengantaran buah, kemudian pelaporan stok-stok yang ada, terjual berapa, dan mungkin ada minusan dan pengeluaran dari toko itu harus dilaporkan. Nanti kami ada namanya ISB order, di tab ISB order itu nanti terkonek langsung ke kitchen dapur, dan nanti tahu penjualan hari itu apakah sesuai sama pengeluaran dan lain-lain. Jadi nanti ada kayak persentase rugi enggak gitu. Persentasenya gitu ya, Mas. Ya. Udah pakai sistem sendiri ya. Pakai Mas? sistem. Dan biasanya bikin pelaporannya itu kayak bulanan atau mingguan gitu ya, Mas? Harian, Mbak. Oh, Harian. Karena di sini tokonya toko retail yang masih kecil ya, jadi pakai harian. Mungkin selanjutnya bisa dilakukan oleh teman saya. Baik, Mas, saya izin bertanya, jika ada pengiriman dari pusat ke cabang, nah itu biaya kirimnya itu ditanggung oleh pusat atau cabang? Nah, untuk biaya pengiriman dari pusat ke cabang nanti yang menanggung cabang. Cabang. Tapi nanti semua uang yang di cabang ini kan terpusat, jadi sama aja sebenarnya. Pengeluaran sama aja. Sama untuk biaya pengeluaran sehari-hari di cabang itu ditanggung oleh cabang sendiri atau pusat? Untuk pengeluaran sehari-hari itu ditanggung pusat, karena cabang ini kan setiap harinya ada penghasilan langsung dikirimkan ke pusat setorannya itu. Ya, mungkin 4 hari sekali, mungkin nanti ada kantor dari SPV kami, supervisor kami itu datang ke sini ambil uang setoran. Baik, selanjutnya untuk teman saya. Mungkin cukup, silakan. Oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cabang melaporkan keuntungan atau kerugian kepada pusat? Oke. Kalau cabang melaporkan keuntungan dan kerugian itu sebenarnya dari sistemnya. Kalau cabang itu kan sistemnya langsung terkoneksi. Itu udah langsung otomatis nyambung gitu. Jadi jadi kita nggak perlu yang ini rugi, ini minus, ini enggak. Itu udah langsung ke tata, karena apa yang kita lakukan di sini sebenarnya sudah tersistem. Jadi nanti kita nggak perlu kita repot-repot kayak hitung lagi di sini pakai Excel, karena udah dirumuskan dari pusat. Cabang-cabang ini udah dipegang gitu sistemnya. Pertanyaan terakhir, Mas, apa tantangan dari cabang itu bekerja di bawah toko pusat itu, Mas? Tantangan cabang di pusat sebenarnya masing-masing cabang beda ya. Taman siswa ini kan sangat tinggi peminatnya karena di tengah kota, kemudian cabang lain belum tentu sama kayak taman siswa. Taman siswa, untuk saya sendiri di taman siswa beratnya
ketika banyak sekali tekanan ya dari realitas toko kayak pengiriman buah, kemudian tabrakan dengan customer online, customer offline, kemudian belum nanti ada barang retur yang harus dibuang, itu nanti buat hektik toko. Jadi pusat itu juga kurang tahu seperti itu sebenarnya. Tapi kalau untuk permasalahan cabang, saya rasa seperti itu aja sih, hektik. Oke, terima kasih. Cukup pertanyaan dari saya. Nah, terima kasih untuk Mas Rosyad yang telah bersedia menerima kami untuk mewawancarai ya Mas terkait rujak ini ya Mas. Untuk produknya itu ada rujak, salad sama asinan ya Mas. Ya, rujak, salad Jawa, asinan, terus kami terbaru ada salad buah kayak mungkin brand-brand manis, salad manis gitu. Berarti untuk persaingan sendiri gimana? Kan sekarang banyak nih dari rujak sendiri brand-brandnya banyak. Tapi untuk menghadapi persaingan tersebut gimana dari rujak tersendiri? Atau punya ciri khas tersendiri gitu Mas dari rujak ini? Kalau di sini itu kita harus konsisten dengan arah timbangan ya. Arah timbangan itu karena ya, timbangan, kemudian maintenance buah, kemudian maintenance item-item yang tidak utama sebenarnya, tapi kita mau mereka naik semua itu sellingnya. Jadi nggak yang asal-asalan. Kita juga pilih-pilih buah. Kalau misalnya buah kita ada yang mungkin jelek, langsung kita wis itu buang ya Mas ya? Buang. Nggak boleh di sini pendem. Oh di sini jelek buang. Manisan kurang bagus 1 hari itu bisa dibuang. Kacang itu kalau nanti ada semut buang. Langsung dibuang ya Mas. Terus kualitasnya harus terus selalu terjaga ya Mas. Kemudian kalau untuk yang kayak kita, semisal ada barang-barang yang kayak toples itu meleot gitu, iya Mas. Diwes. Langsung dibuang itu. Diwes ya. Berarti teman-teman semua bisa mampir ya Mas ke outletnya, ada di 4 cabang, ada di Taman Siswa, ada di Palagan, di Kaliurang, sama di Godian ya Mas. Jangan lupa mampir teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya Mas dari kami. Terima kasih, sangat-sangat terima kasih untuk kesempatannya. Semoga untuk Frujak bisa semakin sukses ke depannya dan semakin dikenal sama teman-teman semua. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih Mas. Terima kasih.